Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Di mana atas karunia Tuhan kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Satu-satunya tujuan kita adalah membuka kitab-kitab dalam Alkitab di hadapan Anda. Mungkin banyak pemirsa yang tidak sempat mendengarkan ajaran rohani ataupun pergi ke gereja dan mencari seseorang untuk mengajar mereka. Oleh rahmat Tuhan dalam program ini kita akan membuka Alkitab dan kita berdoa agar Roh Kudus akan menyebarkan terang Alkitab kepada jutaan orang. Jika terang Alkitab menyinari hati dan rumah, perubahan tidak bisa dihindari. Dalam pembelajaran kita, dari kitab-kitab perjanjian lama kita telah mempelajari kitab Yesaya pasal ke-36. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran kita sebentar lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa kembali Saudara Yosef. Terima kasih, Riyad. Setelah kita membahas pasal 35, pagi atau harinya Tuhan, berkat dari kerajaan 1000 tahun, mulai dari pasal 36 ke situasi yang baru, dan ada baru dalam pasal-pasal kitab Yesaya. Mohon berikan kita gambaran tentang pasal 36 dan hubungannya dengan bagian sebelumnya dan berikutnya. Jadi ada baiknya untuk mengingatkan pemirsa kita, yang telah kita bagi sebelumnya, kitab Yesaya menjadi 3 bagian. Bagian pertama dari pasal 1 sampai 35 yang sudah kita selesaikan, kita dapat menyebutnya sebagai bagian kenabian. Pasal 36, 37, 38, 39, 4 pasal merupakan bagian sejarah. Dari pasal 40 sampai 66 adalah bagian mesianis yang berbicara tentang Mesias khusus mengenai penderitaan dan kemuliaannya di masa depan. Kalau begitu kita sudah menyelesaikan bagian kenabian yang sudah kita ketahui terbagi menjadi 3 bagian. Bagian penglihatan dari 1 sampai 12, bagian dari ramelan dari 13 hingga 27, dan bagian dari kesengsaraan dari 28 hingga 35. Setiap bagian diakhiri dengan himne, pujian, dan kegembiraan seperti yang selalu ditujukan oleh nubuatan itu pada akhirnya untuk memberikan berkat kepada manusia di bumi. Bagian saat ini berbeda. Ini adalah sejarah yang menyebutkan peristiwa sejarah. Pasal 36, 37, 38, 39 ada 4 pasal yang memberitahu kita mengenai peristiwa sejarah. Kita dapat mengatakan bahwa 2 pasal pertama, 36 dan 37 berhubungan dengan bagian pertama, yang topiknya adalah Raja Asyur dan perang yang dilancarkannya melawan Yehuda dan Raja Hizkia pada khususnya. Sementara pasal 38 dan 39 memberitahu kita tentang Raja Babel. Dan lebih terkait dengan bagian mesianis yang merupakan bagian terakhir dari pasal 40 hingga 66. Baik, tentang fase sejarah umat yang mana yang dibicarakan dalam pasal 36 sampai pasal 39 ini? Mereka bicara tentang zaman ketika salah satu Raja Yehuda yang paling saleh memerintah. Kita tahu bahwa sebagian besar Raja Yehuda sayangnya mereka jahat, namun nanti di antaranya dibedakan oleh kesalehan mereka. Yosafat saleh tapi lemah. Dia bahkan berhubungan dengan Ahab melalui pernikahan yang merupakan kesalahan besar. Hizkia memang raja yang saleh dan tak tertandingi. Dia mengandalkan Tuhan sedemikian holistiknya. Lalu datanglah Yosia, raja yang saleh sebelum runtuhnya kerajaan Yehuda. Baik, maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia,
Majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakhis ke Yerusalem kepada Raja Hizkia, disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna panitera negara serta Yoah bin Asaf bendara negara. Lalu ada pesan ancaman datang dari Sanherib melalui Rabsyake. Saya ingin pada awalnya mengacu pada sejarah dan beberapa pemimpin sejarah yang disebutkan di dalam Alkitab secara umum. Apa yang kita pelajari dari sejarah? Mengapa inspirasi suci mencakup sejarah, baik itu sejarah individu ataupun sejarah masyarakat? Faktanya, seseorang mengatakan ungkapan yang sangat bagus. Dia mengatakan bahwa sejarah adalah kisahnya. Nilai sejarah bagi kita tidak hanya Alkitab yang meliput peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh sejarah dan kita tidak tahu apa-apa tentangnya kecuali dalam Alkitab. Namun nyatanya, peristiwa-peristiwa tersebut penuh dengan nilai praktis dan moral. Sejarah terulang kembali. Persis seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 10. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan tuliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu mengenai 4 pasal ini. Pasal-pasal yang sama telah disebutkan 2 kali sebelumnya. Iya. Lalu mengapa mereka disebutkan untuk ketiga kalinya? Mereka disebutkan dalam 2 Raja-Raja, 2 Tawarikh, kemudian dalam kitab Yesaya. Faktanya 2 Raja-Raja menyoroti sejarah dari sudut pandang manusia. Iya. Namun sejarah juga bisa ditulis dari sudut pandang Tuhan yang dicapai melalui kitab 2 Tawarikh. Jadi sejarah seperti yang dilihat oleh manusia, sejarah menurut pandangan Tuhan. Di sini sebenarnya kita menjumpai sejarah kenabian karena apa yang terjadi dalam pasal-pasal ini Ini akan terjadi di masa ini depan. adalah sebuah nubuatan. Karena itu ada dalam kitab nubuatan. Itu mengingatkan kita tentang apa yang terjadi dalam kitab Yunus. Kitab Yunus adalah sebuah cerita yang sudah terpenuhi. Namun kenyataannya cerita ini dan peristiwa yang terjadi adalah nubuatan mengenai Kristus. Yang akan tinggal selama 3 hari 3 malam di jantung bumi. Itu juga merupakan nubuatan tentang Israel sebagai suatu bangsa. Karena mereka juga akan tinggal selama 3 hari 3 malam di jantung bumi. Setelah 2 hari, dia akan menghidupkan kita kembali. Pada hari ketiga, dia akan membangkitkan kita agar kita dapat hidup. Demikian, sejarah yang disebutkan di sini diulangi untuk ketiga kalinya, tetapi melalui pendekatan yang berbeda. Bukan sudut pandang manusia dan sudut pandang Tuhan, tapi itu sejarah yang bersifat kenabian. Petunjuk ini sangat bagus karena banyak yang menyatakan bahwa pengulangan bagian-bagian tertentu adalah suatu kesalahan. Atau seorang baru saja mengutip yang lain. Ya. Sejarah menurut sudut pandang manusia ada dalam 2 Raja-Raja, sejarah dalam sudut pandang Tuhan ada dalam 2 Tawarikh, sejarah nubuatan masa depan ada dalam Yesaya. Sempurna. Benar. Saya ingin menambahkan satu hal lagi. Dalam pasal ini Hizkia menerima 3 notifikasi. 1 dari Raja Asyur, ancaman, sebuah janji. Penyesalan, ancaman. Kemudian pemberitahuan dari Raja Horor, yaitu kematian. Sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu. Sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Yang terakhir adalah dari Raja Babel. Nyatanya kapan Raja Asyur datang seperti singa yang mengaum, dia menang. Karena Dia berdoa. dia bergantung pada Tuhan. Saat kematian menghampirinya, lalu Hizkia menghadapkan wajahnya ke dinding dan berdoa pada Tuhan. Tuhan menambahkan tahun dalam hidupnya. Namun tragedi besar justru terjadi ketika Raja Babel mengirimnya pesan dan hadiah. Pahlawan itu terjatuh. Karena itu, kita harus belajar untuk berhati-hati terhadap dunia yang sedang tersenyum dan setan ketika dia tersenyum. Sebenarnya, jika Anda melihat singa memamerkan giginya, janganlah berpikir bahwa itu tertawa. Alkitab selalu memperingatkan kita terhadap tipu daya ular. Ya. Tentang setan yang bagaikan singa yang mengaum-aum. Ya. Orang percaya dapat bergantung pada Tuhan melalui doa. Benar. Mereka memadamkan kekuatan api, menghentikan mulut singa, tapi Benar. ular adalah sumber ketakutan. Bahaya. Benar. Saya ingin meminta komentar Anda tentang isi pesan yang dikirim dari Sanherib melalui Rabsyake. Apa yang dia katakan mulai dari ayat 4? Dia membuat 3 kesalahan. Fitnah melawan Raja Hizkia. Kebohongan pertama dan tentu saja setan dan pengikutnya. Setan adalah pembohong terbesar. Karena dia adalah pembohong dan bapa segala kebohongan. Di sini kita menemukan bahwa Raja Asyur, Sanherib, mengirimkan pesan yang mengatakan dalam ayat 5, sekarang, kepada siapa kau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku?
Sesungguhnya engkau berharap terhadap tokat bambu yang patah terkolai itu, yaitu Mesir. Jika Anda bergantung pada Mesir, tidak ada yang pernah mengandalkannya dan berhasil. Itu seperti buluh yang akan menusuk tangan dari siapapun yang bersandar padanya. Itu menyakitkan dia. Ini menyangkut Mesir. Fitnah kedua, apa Anda percaya kepada Tuhan Allahmu? Oke, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanan dan mezbah-mezbahnya telah dijatuhkan oleh Hizkia? Kita tahu bahwa Hizkia sebelumnya membersihkan bumi dari berhala. Iya. Dan bagi Asyur berhala dan Tuhan adalah sama. Mereka semua dewa. Tuhan yang kita sembah, kita semua menyembah Tuhan yang sama. Dia tidak tahu bahwa ada perbedaan besar antara berhala dan Tuhan ini. Ini adalah kebohongan kedua. Akhirnya dia berkata, maka sekarang baiklah bertaruh dengan Tuanku Raja Asyur, aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu. Jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya, yang berarti bahwa jika Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri, seberapa jauh perkiraan Anda, saya siap membawakan Anda 2.000 kuda. Anda tidak akan menemukan pengendara untuk Dia menaikinya. ingin katakan ada kekurangan prajurit Anda untuk tidak tentara punya prajurit, Anda. tepat. Baik. Apakah ada kebohongan lain? Merupakan perang psikologis yang dia tunjukkan dalam perkataannya dengan Hizkia. Kita juga akan melihatnya di sisa pasal ini bahwa dia menyerang Tuhan dan Hizkia. Dia berkata dalam ayat 9, bagaimanakah mungkin kau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Dia berbicara atas nama Tuhan. Tuhanlah yang Hal mengutus aku. ini jelas bahwa dia pembohong, bukan? Setan adalah pembohong yang hebat, namun dia juga mendekati kita melalui banyak kebohongan. Kebohongan yang paling jelas adalah kebohongan yang terjadi pada awal sejarah. Ya. Semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Tidak juga. Kita bisa makan, tapi tidak yang ini. Ular itu berkata, jangan takut. Kamu tidak akan mati. Ini jelas merupakan kebohongan. Ular memutarbalikan firman Tuhan. Sampai sekarang pekerjaan iblis adalah berbohong dan memutarbalikan firman Tuhan. Terkadang menggunakan mereka yang pintar untuk menemukan kesalahan dalam Alkitab. Jauh dari itu, kesalahan ada pada pemikiran mereka, bukan pada Alkitab. Baik, kita akan menyaksikan laporan kemudian kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dari keempat pasal ini, yang ke-36 hingga pasal yang ke-39 adalah seputar hubungan Raja Hizkia yang saleh dengan ketiga raja. Mereka mengirimi dia 3 pesan. Raja pertama adalah Raja Asyur. Pesannya adalah ancaman. Yang kedua adalah Raja Horor, yaitu kematian dengan pesannya yang berupa ancaman. Raja ketiga berasal dari Babilonia. Pesannya adalah sebuah anugerah. Mengenai 2 pesan ancaman dan peringatan, Hizkia berdoa dan pergi ke rumah Tuhan. Namun mengenai pesan pemberian itu, dia tidak berdoa, dia juga tidak pergi ke rumah Tuhan. Tapi dia sibuk memikirkan kejayaannya sendiri dan rumahnya juga. Jadi dia menang dalam 2 situasi yang pertama, tetapi dia gagal pada situasi yang terakhir. Ayat 17 berkata, sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu, suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang beroti dan berkebun anggur. Ke negeri manakah mereka akan dibawanya? Ini konteksnya mulai dari ayat 13, dalam pesan Rabsyakeh kepada mereka, dia memperkenalkan mereka sebuah tawaran. Apa tawaran itu? Jadi kebohongan yang kita sebutkan sebelumnya terbukti dalam ayat 14. Beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Tetapi, bisakah Tuhan menyelamatkan atau tidak? Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Ini adalah kebohongan lain dan serangan terhadap Tuhan. Tapi apa rencananya sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini? Mengapa engkau merelokasi kami dan bawa kami pergi dari tanah ini? Selama tanah baru ini seperti milik kita? Tepat sekali. Dia ingin memusnahkan identitas mereka agar Mesias tidak datang. Bagaimana bisa Mesias keluar dari bangsa ini ketika orang-orang ini berbaur dengan bangsa lain di bumi? Apa yang telah terjadi untuk 10 suku adalah Raja Asyur melakukan itu terhadap mereka. Dia membawa mereka ke negeri lain. Mereka mengembara dan tersebar. Tidak ada yang bisa menemukan di mana mereka berada. Dia membawa orang lain, orang Samaria, dan menemukan mereka di tanah. Dia ingin mengulangi skema yang sama dengan 2 suku terakhir ini. Namun, hal itu mustahil karena dari 2 suku inilah Kristus akan datang dalam wujud manusia. Dengan demikian, serangan Raja Asyur gagal
Kemudian datanglah Nebukadnezar yang membawa orang-orang ke pengasingan. Namun setelah 70 tahun, persis seperti yang dibuatkan Yeremia, orang-orang kembali ke rumah sekali lagi sebagai persiapan untuk kedatangan Kristus. Kepada bangsa ini, tentu kita tahu urutan-urutan kejadiannya. Untuk melanjutkan dari titik ini, Sanherib menantang melalui pesan yang dikirimkannya melalui Rabsyake. Faktanya ia bukan hanya menyerang orang-orang, Saudara Yosef. Ya. Tapi di ayat 18, jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Dia mulai menghitung para dewa yang rakyatnya telah dikalahkan sebelumnya di hadapan Raja Asyur. Apa cakupan pelanggaran terhadap Tuhan di sini? Untuk menyamakan Tuhan dengan berhala adalah kesalahan yang sangat besar. Apakah mereka semua sama? Para dewa bangsa-bangsa tidak mendengar, tidak memiliki aroma, dan tidak bisa melihat. Ya, mereka lah dewa-dewa bangsa-bangsa karena mereka hanyalah berhala. Apakah Tuhan mirip dengan berhala? Tuhan kita ada di surga. Dia melakukan semua yang Ia inginkan. Kebodohan inilah yang kemudian menimpa Nebukadnezar. Ya. Dia berkata, dan siapakah Tuhan yang akan melepaskanmu dari tanganku? Di manakah Tuhan itu? Tidak, Anda akan mengetahui bahwa Tuhan bangsa ini adalah Tuhan yang benar-benar hidup, yang mampu. Karena itu orang-orang kuat dibakar dengan api. Dan Nebukadnezar bingung ketika dia melihat 4 pria, bukan 3. Dan penampilan yang keempat seperti anak para dewa. Anda menjawab pertanyaannya, mencoba menampilkan keunikan Tuhan berbeda dengan semua dewa-dewa lainnya. Ya. Namun sayangnya ayat 21 mengatakan, tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Saya tidak tahu mengapa mereka tidak menjawabnya. Mengapa ada perintah kerajaan untuk tidak menjawabnya dan tidak menampilkan keunikan Tuhan dibandingkan dengan semua Tuhan lainnya? Saya pikir itu adalah kebijaksanaan untuk tidak menjawab. Salomo berkata, ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Utusan ini tidak mengerti. Dia tidak ingin melihat perbedaan antara Tuhan dan orang lain. Dia tidak mau untuk memahami perbedaannya. Dia datang hanya untuk menertawakan. Oleh karena itu jawaban terbaik adalah tidak menjawabnya. Di pasal mendatang kita akan menghadapi jenis serangan yang berbeda. Pasal 37 ayat yang ke-10 beginilah. Harus katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau. Jadi di sini dia berkata kepada orang-orang, jangan sampai Rajamu Hizkia menyesatkanmu. Sementara dia berbicara kepada Hizkia di pasal berikutnya dengan mengatakan, jangan biarkan Tuhanmu menipu kamu. Dia menentang Tuhan. Kita akan segera mengetahui dewa mana yang telah menipu para pengikutnya. Apakah dia bersandar pada Tuhan Hizkia? Apakah dia menyelamatkannya atau menipu dia? Di mana Tuhan dari raja jahat ini ketika dia pergi beribadah di rumah Tuhannya seperti yang disebutkan dalam pasal berikutnya bahwa kedua putranya sendiri membunuhnya. Baik, kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ada pertanyaan? Mengapa Tuhan mengizinkan pesan-pesan ancaman seperti itu kepada umatnya seperti yang telah kita lihat apa yang dilakukan oleh Rabsyak di pasal 36 di kitab ini? Ini adalah pertanyaan penting. Orang-orang tampak ketakutan dan merobek pakaian mereka. Mereka tidak berdaya. Mengapa Tuhan membiarkan pesan-pesan ancaman ini menyerang orang-orang percaya sepanjang zaman? Ada sebuah ayat di Mazmur 119, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Seringkali Tuhan menemukan bahwa kita sudah berhenti mengandalkan Dia. Oleh karena itu dia memilih untuk mengirimkan musuh kepada kita, untuk mendorong kita agar bergantung kepadanya. Inilah yang terjadi di sini ketika Sanherib sadar Hizkia, raja yang saleh pada awalnya, mewajibkan dia membayar upeti, yang mengambil perak dan emas dari rumah Tuhan dan memberikannya kepadanya. Dia melakukannya untuk menyingkirkannya. Namun ketika Sanherib sudah terlalu mengganggu, Hizkia berpaling kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan dan juga meminta Yesaya untuk berdoa. Jadi berkali-kali Tuhan mengizinkan kita kesakitan dan menderita melalui keadaan sekitar untuk mendorong kita menuju tahta kasih karunia dan berlutut di hadapannya. Agar kita dapat merasakan perlindungan dan campur tangannya. Beberapa hal dianggap sebagai sesuatu yang terjamin. Datang dan pergi setiap hari tanpa merasa terganggu juga dianggap sebagai jaminan. Ya. Namun ketika saya menghadapi situasi yang sulit dan menyaksikan tangan Tuhan membela saya, oleh karena itu ketika kita mengetahui ada satu malaikat menyerang 185.000 orang, kita sadar bahwa ini adalah tangan Tuhan. Benar. Tuhan izinkan kita menerima pesan-pesan ancaman, namun Dia mendukung kita, menunjukkan kekuatannya yang bermanfaat bagi kebaikan kita. Saya perlu komentar terakhir dari Anda dalam episode ini.
tentang ketidakberdayaan manusia. Saat kita merasa sangat lemah, mereka yang merobek pakaian mereka ketika mendengarkan pesan itu dan pergi menghampiri Hizkia tidak dapat menjawab ataupun melakukan apapun. Kelemahan kita yang sangat besar selalu mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Namun pada saat lemah dan bersandar pada Tuhan, terkadang saya mencoba untuk menyelesaikan masalah sendiri. Terkadang kita mencoba melindungi diri kita sendiri dengan mencari bantuan orang lain. Tolong peringatkan saya, Saudara Yosef, agar saya tidak mencari bantuan orang lain. Raja Sanherib berpikir itu, Raja Hizkia sedang bersandar di Mesir atau atas kekuatannya sendiri. Ia bahkan mengaku telah memindahkan mesbah Tuhan. Faktanya Hizkia tidak bergantung pada Mesir. Bahkan pada kekuatan sendirinya pun tidak. Mari kita perhatikan apa yang dimaksudkan di dalam Mazmur pasal 20. Mengatakan, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Oleh karena itu, Hizkia tidak bergantung pada kekuatan Mesir maupun atas kekuatannya sendiri. Dia bersandar kekuatan Tuhan. Faktanya dia adalah pahlawan yang hebat ketika dihadapi oleh pasukan besar yang tidak dapat dilawan oleh bangsa lain. Dia melihat Tuhan bersandar padanya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saya percaya bahwa ini adalah pembelajaran untuk kita. Seringkali musuh jauh lebih kuat dari kita dan kita selalu lebih lemah. Namun dia tidak pernah lebih kuat dari Tuhan kita. Jadi kita harus mengandalkan nama Tuhan kita. Hal terakhir dalam episode ini saya ingin membandingkan antara, izinkan saya mengatakan, Mesir dan semua hal lain yang dapat kita andalkan selain Tuhan. Yang digambarkan di sini sebagai buluh yang patah. Dan Tuhan yang gak ada dan tongkatnya menghibur saya. Perbandingan antara tongkat Tuhan dan buluh yang patah yang mungkin diandalkan oleh siapapun. Mohon adakan perbandingan untuk kita. Nyatanya, pertolongan Tuhan bagi umatnya sangatlah berbeda dengan bantuan lainnya. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Sebaliknya terkait Mesir yang disebutkan di pasal 30, ayatnya berkata, yakni Mesir yang beri pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Kata Rahab berarti menyeramkan dan menakutkan. Yang dibuat menganggur berarti seorang yang tidak bisa berbuat apapun. Jika saya berkata, perempuan itu bermegah dalam hal yang sia-sia. Gambaran yang sederhana. Gambaran yang sia-sia. Ini adalah kasus semua orang lain, tidak seperti Tuhan. Adapun bagi mereka yang andalkan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Dia yang mengalahkan Rahab, siapa yang duduk diam, bantuan Mesir tidak ada gunanya. Begitu pula dengan sumber manapun dari bantuan manusia. Semua kekuatan manusia sia-sia, negara-negara besar jatuh, kemungkinan besar tidak Benar. menghasilkan apapun juga. Namun Tuhan sebagai tongkat adalah tetap. Ia tidak Benar. pernah berubah. Benar. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. berkati Anda. Kita telah di akhir episode, kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Kita telah mengetahui bahwa pasal 36 memulai bagian baru dari Yesaya yang merupakan bagian sejarah. Peristiwa di bagian ini disebutkan dalam kitab-kitab lain dalam Alkitab. Bisakah seseorang menjelaskan di mana dan mengapa mereka disebutkan sebanyak 3 kali? Di 3 tempat berbeda dalam Alkitab, ini bukan sekedar pengulangan, tapi setiap saat mempunyai arti yang berbeda dan tertentu. Dalam 2 raja-raja itu adalah sejarah dari sudut pandang manusia. Fokus 2 Tawari adalah sejarah dari sudut pandang Allah. Dalam Yesaya, 3 pasal ini dari 36 sampai dengan yang ke-39 menyoroti sejarah dengan cara yang bersifat kenabian atau ramalan. Peristiwa-peristiwa Masa ini depan yang merupakan bersifat peristiwa yang kenabian. bersifat kenabian. 4 pasal dari 36 hingga 39. Ya, 36 sampai Saudara Yosef? 39. Baik. Kita juga tahu bahwa Sanherib mengirimkan pesan ancaman melalui Rabsyake. Kebohongan apa saja yang terdapat dalam ancaman tersebut?
Ia memulai pesannya dengan mengatakan bahwa Hizkia mengandalkan Mesir, Mesir akan merugikannya. Kemudian ia melanjutkan berkata, jika kamu mengandalkan Tuhan, dan di sini ia menganggap Tuhan sama seperti dewa asing lainnya yang ia kalahkan. Lalu ia berkata dengan sombong bahwa aku bisa memberimu 2.000 kuda, namun kamu harus menyediakan laki-laki untuk menunggangi. Seolah-olah ia mengatakan, Anda kekurangan kekuatan dan laki-laki. Ini semua adalah sema psikologis terhadap Hizkia. Benar. Di antara kebohongan yang disertakan di dalam pesan itu ada penghinaan langsung terhadap Tuhan. Bagian yang manakah penghinaan itu? Dimulai dari ayat 18. Rabsyake berkata, jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan, Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah, negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah, negeri Sefarwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Dia menyamakan dewa-dewa bangsa dengan Tuhan yang hidup. Benar, Saudara Yosef. Sempurna. Keunikan dan perbedaan Tuhan dari dewa-dewa ini Benar. harus ditampilkan. Benar. Benar. Tuhan memberkati, terima kasih. Terima Tuhan kasih Saudara memberkati. Yosef. Kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, kita mengetahui bahwa setan, musuh terbesar kita, mempunyai alat. Di antara peralatannya adalah Sanherib, Raja Asyur, bersama Rabsyake, utusannya yang membawa pesan-pesan ancaman, pesan-pesan yang bersifat ancaman ditujukan kepada umat Allah untuk merampas kedamaian mereka, untuk mengisi mereka dengan rasa takut, agar mereka lupa bahwa mereka mempunyai Tuhan di surga yang bisa melakukan apapun. Pesan-pesan ini masih ada di sini hingga saat ini. Kita menerima pesan dari mana saja. Orang-orang yang kita temui di jalan, dari media, dan dari orang-orang di sekitar kita. Setiap hari mereka katakan Tuhan tidak di pihak kita. Tuhan ada di pihak kita. Anda berada di pihak mana? Alkitab katakan kalau bukan di pihak kita, Allah berada di pihak siapa? Ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka akan menelan kita. Tuhan itu ada. Dia ada di sini meskipun kita tidak melihatnya. Dia tetap ada meskipun keadaan tidak sesuai dengan keinginan kita. Dia ikut campur di dalam sejarah. Siapa berfirman maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Dia pasti akan memberikan kata-katanya karena kata pertama dan terakhir adalah miliknya. Terimalah janjinya. Pertimbangkan janji itu secara pribadi. Tenang saja, sandarkan kepala Anda padanya, andalkan janji-janjinya. Datang dan bersandarlah pada janji Tuhan untuk Anda. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Jangan izinkan apapun ancaman menghilangkan kedamaian Anda atau mengganggu Anda. Jika Anda tinggal di negara yang menganiaya umat Kristen, di mana umat Kristen dikucilkan atau dianiaya, ketahuilah Tuhan melihat segalanya. Dan Dia ada di pihak Anda. Meskipun Dia diam saat ini, Dia tidak akan diam selamanya atau untuk waktu yang lama. Dia akan ikut campur dan pasti akan ikut campur. Ketika Dia melakukannya, lengannya akan menyelamatkan bagi Dia. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.